Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini saya kedatangan motor Yamaha Pega R ya. Ini masalahnya ada kebocoran oli di bagian blok samping sebelah kiri. Ini yang punya sudah melakukan penggantian pada bagian seal gear dan pada bagian seal persneling. Tapi meskipun kedua seal itu sudah diganti, saat motor habis dipakai lalu di standar samping dan di bagian blok kirinya itu selalu netes ke bagian bawah ya. Jadi kalau disimpan malam itu pagi-paginya di bagian bawah mesin di tembok itu selalu agak banyak tetesan oli. Nah, di sini saya akan mencari sumber kerusakannya atau penyebab juga sumber masalahnya ada di mana yang terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus membongkar ya cara pengecekannya. Ini kalau masalah kebocoran seperti ini, kalau nggak seal gear biasanya seal persneling. Nah, berhubung kedua seal ini sudah diganti, kita akan cek kembali kerusakannya dengan lebih teliti lagi ya, di mana sumber kerusakannya. Nah, di sini ada berbagai macam penyebabnya, biasanya diakibatkan oleh rantai yang putus, yang biasanya ngejual ya di bagian depan. Jadi saat mesin bergerak, nah jadi si rantai yang putus itu tertekan oleh bagian gear sehingga menimbulkan apa? Kadang ada keretakan atau ada ya berbagai macam kemungkinan itu ada ya. Jadi sebaiknya kita cek dulu, kita bongkar bagian gearnya dan kita akan bersihkan bagian depan gear ya. Kita cek kebocorannya ada di mana. Ini penutupnya sudah saya bongkar, tinggal saya lepas bagian gearnya. Nah, nanti tuh ini selalu basah ya. Terlihat teman-teman juga bisa terlihat sendiri ini basah. Ini untuk bagian seal gearnya kering ya, karena barusan atau beberapa hari yang lalu sudah diganti. Nah, tapi di bagian bawah gear ya tidak ada tetesan oli, tapi di bagian bawah dekat step itu sangat basah sekali. Nah, ini saya bersihkan ya bagian kotorannya sebelum saya cuci menggunakan bensin. Oke, lanjut kita cuci menggunakan bensin ya. Kita cuci bagian depan gear depan, bagian blok magnetnya ya, tepat bagian gear depan. Itu biasanya suka ada kebocorannya di bagian itu. Jadi saya fokus ke situ, saya cuci di bagian itu menggunakan bensin dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya setelah dicuci ya, teman-teman. Ada sedikit bekas tuh ya. Bener, ada sedikit getok tapi nggak retak, ini getok ya. Ini bekas rantai yang putus dan kemungkinan ngejual di sana, tertekan oleh putaran gear depan. Nah, di bagian situ. Nah, saya akan fokus ke situ. Ini kemungkinan dari situ, tapi ini belum tentu ya. Kita akan coba dulu dipakai ya. Saya akan pasangkan dulu gearnya ya. Saya pasangkan dulu gearnya persneling dan saya akan coba motor ini agak jauhan sekitar 2 sampai 3 kiloan ya. Dan setelah itu saya akan bongkar kembali gearnya apakah di bagian yang bekas tekanan rantai yang putus itu bocor atau tidak ya. Oke, saya akan pasangkan kembali bagian gearnya. Kalau bocor itu nanti akan terlihat rembesan oli ya. Biasanya rembesan oli akan keluar di situ ya. Tapi ini belum tentu ya. Belum tentu dari situ. Jadi saya akan coba motornya terlebih dahulu. Nah, di sini saya pasangkan kembali ya dan saya akan coba motornya. Nah, ini setelah motor dicoba ya dan ternyata dan setelah saya buka kembali bagian gearnya kering teman-teman ya, nggak ada kebocoran. Nah, berarti yang getok ini nggak retak atau nggak tembus ke bagian dalam mesin. Nah, tinggal satu sumber lagi. Nah, dari sini tuh teman-teman, justru oli keluar di bagian ini indikator persneling ya yang ke speedo. Nah, ini kemungkinan penyakitnya di sini nih. Untuk pembukanya teman-teman cukup menggunakan obeng plus. Nah, di sini ternyata keras, jadi terpaksa saya menggunakan obeng ketok yang runcing atau obeng ketok PH1 yang disambung dengan menggunakan kunci T8. Nah, ini ya, saya buka di sini ada dua baut. Ini untuk kepala bautnya menggunakan obeng ya. Ini umum semuanya seperti itu di motor Pega R atau Jupiter Jet juga sama ya. Seperti itu. Nah, ini
dipastikan 100% kebocorannya ada di bagian sini ya teman-teman, di bagian switch indikator persneleng. Nah, untuk mencabutnya tinggal dicungkil pelan-pelan sambil kabelnya ditarik ke belakang. Nah, ini sepertinya untuk tampilan luarnya bagus, tapi kenapa kok bisa bocor seperti ini ya? Saya juga heran ini. Ternyata di bagian switch indikator persnelengnya, nah, selain o-ringnya yang sudah putus, ternyata ini sebelumnya sudah dikasih lem sealer ya. Nah, ternyata ada gompal di bagian tuh. Ada gompal di bagian switch indikator persnelengnya. Tuh, padahal ini sudah dikasih lem sealer, lem karet. Tapi berhubung yang gompal itu di posisi bawah, otomatis oli yang keluar itu nggak bisa tertahan oleh lem ya, jadi otomatis akan terus mengalir keluar. Tuh ya, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Nah, ini ada gompal-gompal. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kalau dikasih lem pun nggak bakalan bener. Jadi teman-teman harus mengganti bagian switch indikatornya. Ini bukan rusak switch indikatornya sehingga indikator 1 2 3 nya ngaco, enggak ya, tapi di bagian switch indikatornya ada gompal tuh, jadi olinya bisa bocor keluar, bisa ngeremes. Nah, ini sepertinya ini kan olinya banyak ya, jadi kalau dipaksa terus-terusan ini kemungkinan bakal jahat oli ya. Nah, ini kebetulan switchnya sudah saya sediakan. Nah, switch indikator persnelengnya bentuknya seperti ini. Ini yang belum gompal seperti ini ya. Dan harus, kalau sudah pecah nggak boleh dipasang, kalau nggak mau bocor, jadi tetap harus diganti. Untuk penggantiannya pun gampang ya, cukup tadi sudah dicabut dan tinggal dipasangkan. Namun sebelumnya alas atau dudukan dari switch indikatornya terlebih dahulu dikeringkan dari berbagai macam kotoran atau oli ya. Di sini saya pun mengelap bagian dudukan indikator persnelengnya. Nah, oke ya, tinggal kita pasangkan sebagian switch indikator persnelengnya. Posisinya seperti ini ya, yang ada kabelnya posisinya cenderung lebih di bagian atas. Nah, untuk posisinya jangan dipaksakan ya, harus benar-benar ngepas. Pakai insting, pakai feeling, pakai perasaan ya, ditekan ke dalam sambil bagian dudukannya itu harus benar-benar lurus dengan lubang baut ya. Nanti saat dikencangkan tidak akan saling tarik-menarik yang menimbulkan bagian switch indikatornya itu rawan pecah. Jadi harus benar-benar lurus. Tuh ya, sudah saya tekan sambil dipaskan, tadi sudah plug, sudah masuk. Nah, kalau teman-teman punya boleh tambahkan lem sealer, tapi tidak apa-apa karena di bagian switch indikatornya ini di sini sudah terpasang o-ring ya. Tapi lebih amannya lagi teman-teman kasih lem sealer atau lem karet. Nah, oke, kalau sudah tinggal pasangkan kedua baut yang sudah kita buka seperti ini, lalu dikencangkan. Dan kalau sudah kencang bautnya, tinggal kita sambung ya. Kabel switch indikatornya posisinya ada di bagian dalam. Tinggal dicabut yang lama lalu masukkan yang baru. Nah, demikian ya untuk mengatasi kebocoran di motor ini sudah teratasi. Ternyata kebocorannya ada di bagian switch indikator persneleng. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.